Hai, kembali lagi dengan saya Gading Edward. Saya di sini akan menjelaskan tentang hukum vlog saya yang berjudul dengan coronavirus. Dan saya tidak sendirian, saya dengan kawan saya Sabrina Octavia yang akan menjelaskannya setelah saya. Tapi sebelum saya membacakan tentang hukum vlog saya ingin mengeluarkan undang-undang saya. Kenapa sih banyak banget yang orang-orang egois yang masih keluar malam, nongkrong, hang out keluar, ngapain? PSBB dihiraukan, nanti giliran sakit kena corona nyalain pemerintah. Gimana? Cara berpikirnya itu gimana? Gue bingung loh, serius, gue bingung banget sama orang-orang kayak begitu. Satu sisi tenaga medis sudah semakin berkurang karena dari mereka banyak banget yang gugur. Di satu sisi tenaga medis sudah bilang stay at home, tapi banyak banget yang batu. Belum lagi influencer yang bilang katanya corona itu bukan apa-apa, it's nothing. Enggak, maksudnya gimana gitu. Tapi ya udahlah, biarkan itu. Saya akan membacakannya. Coronavirus. Awal mulanya adanya virus corona ini berasal dari Wuhan, Cina. Meskipun sudah beberapa bulan setelah menyebar virus corona di Wuhan, Indonesia masih belum melakukan tindakan lockdown seperti saat ini. Mungkin saja selama kita sebagai warga Indonesia yang masih melakukan aktivitas di saat virus ini sedang berkembang, ada beberapa yang sudah terjangkit corona tetapi tidak dikenali gejalanya, bahkan tidak disertai gejala. Coronavirus ini dikatakan akibat hewan. Tidak, kalau menurut saya itu bukan hewan. Karena mungkin saja itu senjata biologis dari negara Cina, nggak mungkin dari hewan kalau menurut saya sih. Mungkin saja pemerintah Cina mengkambing hitamkan kelelawar sebagai salah satu sumber dari virus itu. Kita masih belum tahu, tapi menurut saya itu nggak masuk akal kalau dari hewan. Bahkan sekarang penyebarannya terjadi karena banyak hal mulai dari kontak, duit, dan sebagainya. Kita harus mengetahui juga gejala apa saja yang menyebabkan kita terkena COVID-19, yaitu demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, sesak napas. Nah, bagaimana sih coronavirus ini sudah memasuki Indonesia dan ada pemberlakuan PSBB ini? Ya, langsung pemerintah juga telah melakukan langkah-langkah pencegahan virus corona seperti 1. Menyediakan beberapa unit thermo-scanner di pintu-pintu kedatangan internasional di berbagai bandara. 2. Pemerintah melarang penerbangan maskapai Indonesia ke Cina. 3. 238 WNI juga telah dievakuasi dari Cina dan observasi kesehatannya selama 14 hari di Natuna, Kepulauan Riau. 4. Menghimbau mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur di rumah, hal itu merujuk fatwa dari MUI. 5. Pemerintah juga menghimbau pelaksanaan ibadah semua agama dilakukan di rumah saja. 6. Terakhir, masyarakat diimbau untuk tidak mudik lebaran oleh Menteri Agama Farul Razi, hal itu mencegah orang tua yang rentan akan tertular virus corona. Untuk diketahui, pasien positif virus corona pertama kali ditemukan Depok, Jawa Barat. Pasien positif itu tertular corona dari seorang warga negara Jepang yang sempat datang ke Jakarta. Pasien positif corona tersebut kini sudah sembuh setelah diisolasi dari RS Sulianto Saroso. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto resmi menetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan wabah virus corona. Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Materi Kesehatan nomor HK 0107 Menkes 239 2020 dan telah dikonfirmasikan oleh juru bicara pemerintah khusus penanganan virus corona Ahmad Yuryanto. Surat Menkes itu ditetapkan di Jakarta pada Selasa 7 April 2020. Keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, demikian bunyi diktum keempat pada surat Kemenkes itu. Artinya PSBB dalam rangka percepatan penanganan wabah virus corona di DKI Jakarta mulai berlaku selesai ini. Berdasarkan salinan surat Menkes yang diterima Kompas.com. Isinya terdiri dari 4 diktum. Dalam diktum pertama ditulis menetapkan PSBB di wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Dalam diktum kedua tertulis pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud diktum ke-1 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. Lalu ada yang ketiga, PSBB sebagaimana dimaksud diktum kedua dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.
Pergub lalu ada Pergub Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Pergub nomor 41 tahun 2020 tentang penanganan sanksi terhadap pelanggaran pembatasan sosial berskala besar selama pandemi virus corona. Ini beragam sanksi yang diterapkan Anies. Beberapa sanksi itu kantor buka saat PSBB disegel dan didenda 10 juta. 2. Restoran langgar PSBB denda Rp 10 juta. 3. Pemobil dan pemotor langgar PSBB didenda atau diderek. Yang 3, lalu saya akan menjelaskan. Yang pertama, kantor buka saat PSBB. Pergub DKI Jakarta nomor 1 tahun 2020 juga mengatur soal sanksi dan denda bagi perusahaan yang tetap memperkerjakan karyawan saat PSBB. Aturan ini juga termasuk untuk perusahaan yang bergerak di 7 sektor yang dikecualikan selama PSBB, namun untuk hal yang berbeda. Aturan mengenai perusahaan yang nekat buka tercantum dalam pasal 6 Pergub DKI Jakarta nomor 41 tahun 2020 tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB dalam penanganan virus corona di CAC 2019 di Provinsi DKI Jakarta. Pergub ini ditetapkan pada 30 April lalu. Penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan kantor atau tempat kerja dan denda administratif paling sedikit paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak 10 juta. Demikian bunyi aturan terkait pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja seperti dikutip detik.com dari Pergub DKI Jakarta nomor 41 tahun 2020. 2. Restoran langgar PSBB denda Rp 10 juta. Anies menegaskan bakal ada sanksi tegas bagi dunia usaha yang melanggar ketentuan PSBB di Jakarta. Ketentuan sendiri terdapat pada Pergub nomor 41 tahun 2020. Pengusaha rumah makan misalnya, pengusaha wajib untuk membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung alias take away. Membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung take away, melakukan pemesanan secara daring dan atau dengan fasilitas telepon atau layanan antar. Bunyi pasal 7 ayat 1A seperti dikutip detik.com Senin 11 bulan 5 tahun 2020. Apabila pengusaha ada yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan serta denda administratif mulai dari 5 juta sampai 10 juta. Pengusaha akan berurusan dengan Satuan Polisi Pamong Praja alias Satpol PP dalam pengenaan sanksi. Satpol PP akan ditemani perangkat daerah terkait pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari perangkat daerah terkait bunyi pasal 7 ayat 2. 3. Pemobil dan pemotor langgar PSBB akan diderek dan didenda. Bagi pengendara mobil yang mengangkut penumpang lebih dari separuh kapasitas atau tak bermasker dikenakan sanksi dengan denda hingga derek. Setiap pengemudi mobil penumpang pribadi yang melanggar pembatasan jumlah orang maksimal 50% dari kapasitas kendaraan dan atau tidak menggunakan masker dalam kendaraan dikenakan sanksi. Berikut sanksi bagi pengendara mobil yang mengangkut penumpang lebih dari separuh kapasitas dan tak bermasker. A. Denda administrasi paling sedikit Rp500.000 dan paling banyak Rp1 juta. Yang kedua, kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan menggunakan rompi atau tindakan penderakan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mobil akan diderek oleh petugas ke kelurahan atau ke kecamatan. Petugas tetap bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan mobil. Dalam melakukan tindakan penderakan, Satuan Polisi Pamong Praja tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan mobil penumpang pribadi beserta muatannya. Tulis bagian 2 pasal 13 Pergub nomor 41. Pengendara mobil yang diderek akan diberikan pemberitahuan tertulis oleh petugas. Bila dalam 3 kali 24 jam mobil tidak diambil oleh pengendara, mobil akan disimpan di Dinshub DKI Jakarta. Setelah dilakukan penderakan kendaraan, Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik atau pengemudi mobil penumpang pribadi dalam waktu 1 kali 24 jam untuk mengambil kendaraan. Sebut bagian 4 pasal 13 Pergub nomor 41. Dalam hal setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 5, pemilik pengemudi kendaraan tidak mengambil mobil penumpang pribadi dalam jangka waktu 3 hari, kendaraan akan dipindahkan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor Dinas Perhubungan yang diproses dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tambahnya. Tapi masih banyak juga masyarakat yang tidak memerlukan betapa pentingnya PSBB ini. Masih banyak anak muda yang nongkrong, meskipun ada yang bilang bahwa virus corona ini jarang masuk ke anak muda. Tapi salah kita menjaga kesehatan juga supaya orang terdekat kita tidak terkena virus. Yuk bersama-sama kita memutuskan rantai virus corona ini dengan turuti apa kata pemerintah, yaitu di rumah saja, stay at home. Bantu para garda terdepan yaitu dokter, suster, perawat, sukarelawan, dan para tenaga medis lainnya. Cepat sembuh, Bubiko. Oke, saya akan melanjutkannya. Saya akan membacakan Pergub Jakarta tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. Gubernur Daerah Khusus
Ibu Kota Jakarta menimbang A. bahwa berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 0107 Menkes 239/2020 telah ditetapkan pembatasan sosial berskala besar di wilayah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta dalam rangka percepatan penanganan coronavirus. Kedua, ada bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A perlu menetapkan peraturan gubernur tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan coronavirus. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wajib wabah penyakit menular Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 3723. 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus 2019. Memutuskan Peraturan Gubernur tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan coronavirus. Bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1. Dalam Peraturan Gubernur ini dimaksud dengan pembatasan sosial berskala besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertutup penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus, menyediakan rumah untuk mencegah kemungkinan penyebaran coronavirus. Yang kedua, barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. 4. Yang ketiga, barang penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional. 4. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan atau berkegiatan di Provinsi DKI Jakarta. 5. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. 6. Provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi mempunyai kekhususan dalam penyelenggara pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. 8. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta. 9. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Provinsi DKI Jakarta. 10. Perangkat daerah adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi DKI Jakarta. 11. Tugas percepatan penanganan coronavirus Jakarta yang selanjutnya disebut gugus tugas COVID-19 tingkat provinsi adalah gugus tugas percepatan penanganan coronavirus yang dibentuk pemerintah di Provinsi DKI Jakarta untuk tingkat provinsi. 12. Gugus tugas percepatan penanganan coronavirus tingkat kota administrasi kabupaten administrasi yang selanjutnya disebut gugus tugas COVID-19 tingkat kota kabupaten administrasi adalah gugus tugas percepatan penanganan coronavirus yang dibentuk pemerintah kota administrasi untuk tingkat kota kabupaten administrasi. Bab 2. Maksud dan tujuan pasal 2 Peraturan Gubernur ini dimasukkan sebagai panduan pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan coronavirus. Pasal 3 Peraturan Gubernur ini bentuk A. Membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan atau barang dalam menekan penyebaran coronavirus. B. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran coronavirus. C. Memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat coronavirus. D. Menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran coronavirus. Bab 3 Ruang lingkup pasal 4
Ruang lingkup peraturan gubernur ini meliputi A. Pelaksanaan PSBB, B. Hak kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB, C. Sumber daya penanganan coronavirus, D. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, dan E. Saksi. Bab 4. Pelaksanaan PSBB, bagian ke-1 umum pasal 5, dalam upaya mencegah peluasan penyebaran coronavirus, Gubernur melakukan PSBB di Provinsi DKI Jakarta. PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam pembentukan pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan atau berkegiatan di Provinsi DKI Jakarta. Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, menggunakan masker di luar rumah. Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi pelaksanaan pembelajaran di sekolah atau institusi pendidikan lainnya, B. Aktivitas bekerja di tempat bekerja, C. Kegiatan keagamaan di rumah ibadah, D. Kegiatan di tempat atau fasilitas umum, E. Kegiatan sosial dan budaya, dan F. Pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi. 5. Koordinasi pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 tingkat provinsi. 6. Waktu pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan gubernur. Bagian kedua, pembatasan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan atau institusi pendidikan. Pasal 6. Selama pemberlakuan PSBB dilakukan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan atau institusi pendidikan lainnya. Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, semua aktivitas pelajaran diubah melaksanakannya dengan melakukan pembelajaran di rumah tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh. Kegiatan dan aktivitas Ketiga, kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan. 4. Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. Pasal 7. Satu, institusi pendidikan hanya yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada 6 ayat 1 meliputi A. Lembaga pendidikan, A. B. Lembaga pelatihan, C. Lembaga penelitian, D. Lembaga pembinaan, dan E. Lembaga sejenis. Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. 3. Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kegiatan aktivitas pembelajaran dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait. Pasal 6. Dalam pengertian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhi hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan, melakukan pencegahan penyebaran coronavirus di lokasi dan lingkungan sekolah dan atau institusi pendidikan lainnya, menjaga keamanan sekolah. 2. Upaya pencegahan penyebaran coronavirus di lokasi di lingkungan sekolah dan atau di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilakukan secara berkala dengan cara membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah, dan B. Menerapkan protokol pencegahan penyebaran coronavirus bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Bagian ketiga, pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja. Pasal 9. Selama pemberlakuan PSBB dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja atau kantor. 2. Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mengganti aktivitas kerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah tinggal. 3. Pimpinan tempat kerja yang melakukan penghentian sementara aktivitas bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib menjaga agar pelayanan yang diberikan dan atau aktivitas usaha tetap berjalan terbatas, menjaga produktivitas, melakukan pencegahan penyebaran coronavirus, menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar, memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar coronavirus. 4. Upaya pencegahan penyebaran coronavirus di lokasi lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud dilakukan secara berkala dengan cara membersihkan lingkungan tempat kerja, melakukan defensif pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan tempat kerja, menutup akses masuk bagi pihak-pihak tidak berkepentingan. Pasal 10 dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 sebagai tempat kerja kantor dengan kategori seluruh kantor instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait, kantor perwakilan negara asing atau organisasi internasional, dan menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler serta fungsi lainnya sesuai ketentuan hukum internasional.
badan usaha milik negara, daerah yang turut serta dalam penanganan coronavirus atau dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan atau pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pelaku usaha yang bergerak pada sektor kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, kebutuhan sehari-hari, organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan atau sosial dalam hal melakukan pengecualian terhadap penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat bekerja kantor sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pimpinan tempat kerja wajib melakukan pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja, pembatasan setiap orang mempunyai penyakit penyerta untuk melakukan kegiatan di tempat kerja antara lain penderita tekanan darah tinggi, pengidap penyakit jantung, pengidap diabetes, penderita penyakit paru-paru, penderita kanker, ibu hamil, dan usia lebih dari 60 tahun. Penerapan protokol penjagaan penyebaran coronavirus di tempat kerja meliputi 1. Memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih. 2. Memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan penjagaan coronavirus. 3. Menyediakan vaksin, vitamin, dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja. 4. Melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding, dan perangkat bangun tempat kerja. 5. Melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit. 6. Mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan atau pembersihan tangan termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai. 7. Menjaga jarak antara sesama karyawan. 8. Melakukan penyebaran informasi serta anjuran atau himbauan penjagaan coronavirus. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya Sabrina Octavia. Dalam ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka A. Aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 hari kerja. B. Petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan desinfektan kepada seluruh tempat, fasilitas, dan peralatan kerja. Dan C. Penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar virus coronavirus disease atau COVID-19 telah selesai. 3. Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab restoran atau rumah makan usaha sejenis memiliki kewajiban untuk A. Membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung atau take away melalui pemesanan secara daring dan atau dengan fasilitas telepon atau layanan antar. B. Menjaga jarak antrian berdiri maupun duduk paling sedikit 1 meter antar pelanggan. C. Menerapkan prinsip higien sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan. F. Melakukan pembersihan area kerja, fasilitas, dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuh langsung dengan makanan. G. Menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai. H. Melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas. Dan I. Mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker kepala, dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja. 4. Terhadap kegiatan perhotelan, penanggung jawab hotel wajib A. Menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri. B. Membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar atau room service. C. Meniadakan aktivitas dan atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel. D.
melarang tamu yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas untuk masuk hotel. Dan E. Mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan, dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja. Habis itu yang kelima, terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut. A. Kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek. Dan B. Pemilik dan atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib 1. Menunjukkan penanggung jawab dalam pelaksanaan pencegahan coronavirus disease atau COVID-19 di kawasan proyek. 2. Membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan dalam kawasan proyek. 3. Menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek. 4. Menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai. 5. Melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja. 6. Menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi, teknik pencegahan corona dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari dan safety morning talk. Dan 7. Melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek. Yang keenam, Ketua Gugus Tugas mempercepat penanganan COVID-19 tingkat provinsi dapat menambahkan kategori tempat kerja, kantor yang dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Bagian keempat, pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Pasal 11 1. Selama pemberlakuan PSBB dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan atau di tempat tertentu. 2. Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing. 3. Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kegiatan penanda waktu ibadah seperti azan, lonceng, dan atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa. Pasal 12 1. Selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab rumah ibadah wajib A. Memberikan edukasi atau pengertian kepada jemaah masing-masing untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah. B. Melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di rumah ibadah masing-masing. Dan C. Keamanan rumah ibadah masing-masing. 2. Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilakukan secara berkala dengan cara A. Membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya. B. Melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan rumah ibadah. Dan C. Menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Bagian kelima, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pasal 13
Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 orang di tempat atau fasilitas umum. Kedua, pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB. Tiga, dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Kegiatan penduduk untuk A. memenuhi kebutuhan pokok dan atau kebutuhan sehari-hari. B. melakukan kegiatan olahraga secara mandiri. 4. Ketua gugus percepatan penanganan COVID-19 tingkat provinsi dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Pasal 14. 1. Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3 huruf A meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan atau pengiriman A. bahan pangan, makanan, minuman. B. energi. C. komunikasi dalam teknologi informasi. D. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran. Dan atau E. logistik. 2. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3 huruf A meliputi A. penyediaan barang retail di 1. pasar rakyat, 2. toko swalayan berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat pembelanjaan. Atau 3. toko atau warung kelontong. B. ada jasa binatu atau laundry. Yang ketiga itu dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut. A. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar. B. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang. Masker. Melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha. D. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar atau toko, serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit. E. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen, physical distancing, yang datang ke toko atau pasar paling sedikit dalam rentang 1 meter. F. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja. Dan G. melakukan anjuran cuci tangan dengan sabun dan atau pembersih tangan hand sanitizer, termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan. Pasal 15. Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3 huruf B dapat dilakukan secara terbatas oleh penduduk di luar rumah selama pemberlakuan PSBB. 2. Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan ketentuan
A. Dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok, dan B. Dilakukan secara terbatas pada area sekitar rumah tinggal. Bagian ke-6, pembatasan kegiatan sosial dan budaya. Pasal 16. 1. Selama pemberlakuan PSBB dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang. Yang kemarin di Beknik Sarinah. 2. Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan, seperti A. Politik, B. Olahraga, C. Hiburan, D. Akademik, dan E. Budaya. Pasal 17. 1. Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat 1 untuk kegiatan A. Khitan, B. Pernikahan, dan C. Pemakaman dan atau takziah kemakaman yang bukan karena COVID-19. 2. Pelaksanaan kegiatan khitan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dilaksanakan dengan ketentuan A. Dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan, B. Dihadiri oleh kalangan terbatas, C. Meniadakan acara perayaan dan yang mengundang keramaian, dan D. Menjaga jarak antar pihak yang hadir atau physical distancing paling sedikit dalam rentang 1 meter. Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilaksanakan dengan ketentuan A. Dilakukan di KUA dan atau kantor catatan sipil, B. Dihadiri oleh kalangan terbatas, C. Meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian, dan D. Menjaga jarak antar pihak yang hadir physical distancing paling sedikit dalam rentang 1 meter. 4. Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan atau takziah kematian yang bukan karena COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dilaksanakan dengan ketentuan A. Dilakukan di rumah duka, B. Dihadiri oleh kalangan terbatas, dan C. Menjaga jarak antar pihak yang hadir physical distancing paling sedikit dalam rentang 1 meter. 5. Ketua gugus tugas percepatan penanganan COVID tingkat provinsi dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Bagian ke-7, pembatasan penggunaan moda transportasi untuk penggerakan orang dan barang. Pasal 18. 1. Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan penggerakan orang dan atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk A. Pemenuhan kebutuhan pokok, dan B. Kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB. 2. Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk jenis moda transportasi A. Kendaraan bermotor pribadi, B. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, dan C. Angkutan perkeretaapian. 3. Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan penggerakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk semua jenis moda transportasi. Pengguna kendaraan mobil menumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut.
A. Digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB. B. Melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan. C. Menggunakan masker di dalam kendaraan. D. Membatasi jumlah orang maksimal 50% dari kapasitas kendaraan. Dan E. Tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit. 5. Penggunaan sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut. A. Digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB. B. Melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan. C. Menggunakan masker dan sarung tangan. D. Tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit. 6. Angkutan roda 2 berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang. 7. Angkutan orang dengan berkendara bermotor umum, angkutan perkeretaapian dan atau moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut. A. Membatasi jumlah orang maksimal 50% dari kapasitas angkutan. B. Membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan atau instansi terkait. C. Melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan. D. Melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi. E. Memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit. Dan F. Menjaga jarak antar penumpang, physical distancing paling sedikit dalam rentang 1 meter. 8. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat provinsi dapat menambahkan jenis moda transportasi yang dikecualikan dari penghentian sementara moda transportasi untuk pergerakan orang dan atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3. Bab 5. Hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar selama PSBB. Bagian ke-1. Hak dan kewajiban pasal 19. 1. Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Provinsi DKI Jakarta mempunyai hak yang sama untuk A. Memperlakukan dan pelayanan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. B. Mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis. C. Memperoleh data dan informasi publik seputar COVID-19. D. Kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar COVID-19. Dan E. Pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah coronavirus disease atau COVID-19 dan atau terduga COVID-19. 2. Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat provinsi. Pasal 20. Pasal 20. Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Provinsi DKI Jakarta wajib A. Mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB. B. Ikut serta dalam pelaksanaan PSBB. Dan C. Melakukan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. 2. Hal penanganan COVID-19, setiap penduduk wajib A. Mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk
COVID-19 dalam penyelidikan epidemiologi atau contact tracing apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas. B. Melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan atau shelter maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan. Dan C. Melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan atau keluarganya terpapar COVID-19. 3. Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus mengikuti petunjuk teknik yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat provinsi. Bagian kedua, pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB. Pasal 21 1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan bantuan sosial kepada penduduk rentan yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB. 2. Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam bentuk bahan pokok dan atau bantuan langsung lainnya yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Penetapan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan gubernur. 22. 1. Pasal 22 1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha yang terdampak atas pelaksanaan PSBB. 2. Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam bentuk A. Pengurangan pajak dan distribusi daerah bagi pelaku usaha. B. Pemberian bantuan sosial kepada karyawan yang terdampak atas pelaksanaan PSBB dan atau C. Bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 6. Sumber daya penanganan COVID-19. Pasal 23 1. Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan COVID-19 di daerah DKI Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya. 2. Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat provinsi. Pasal 24. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan kolaborasi kelembagaan dalam pelaksanaan PSBB dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Kolaborasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam bentuk A. Dukungan sumber daya manusia. B. Sarana dan prasarana. C. Data dan informasi. D. Jasa dan atau dukungan lain. Bab 7. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pasal 25. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan COVID-19. 2. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh gugus tugas COVID-19 secara sesuai tingkatan wilayah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab. 3. Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada kriteria A. Pelaksanaan PSBB sesuai dengan peraturan gubernur ini. B. Jumlah kasus. Dan C. Sebaran khusus. Pasal 26 1. Dalam pelaksanaan PSBB masyarakat, rukun tetangga, dan rukun warga turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB. 2.
2. Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 3. Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditindaklanjuti oleh gugus tugas COVID-19 tingkatan wilayah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab. Bab 8. Sanksi. Pasal 27. Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk sanksi pidana. Bab 8. Ketentuan penutup. Pasal 28. Peraturan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan gubernur ini dengan menempatannya dalam berita daerah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2020, Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Anies Baswedan diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2020. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Saifullah. Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2020 nomor 55003. Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Yayan Yuhana. Terima kasih.